Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Nah, seperti di video sebelumnya saya udah janji ya, ini salah satu proyek yang udah kelar. Jadi memodifikasi water heater supaya nggak perlu beli baterai lagi atau pakai listrik. Jadi kita akan pakai rechargeable baterai 14500 dengan tegangan 3,7 volt nominal. Kalau baru di charge dia 4,2 volt. Ini kita cuman pakai satu. Sementara kan kalau di water heater di seri 2 ya. Jadi yang satunya lagi itu kosong, kita jumper supaya dia tegangannya bisa terus gitu ya, continue gitu dari yang bawah ke yang atas gitu ya. Karena ini di seri kan. Kalau diisi dua-duanya nanti 3,7 tambah 3,7 jadi 7,4. Kegedean, malah jadi mungkin rusak alatnya gitu kan. Nah, ini kenapa saya berani pasang, karena saya udah lihat di video mereka ada yang pakai bahkan 5 volt nggak apa-apa gitu ya. Sementara kalau yang lain rata-rata ada merek water heater yang nggak bisa 5 volt tapi nggak rusak. Ada lagi yang cuma dia cuman ignitionnya nggak nyala gitu, ignitionnya nggak nyala atau solenoidnya gasnya nggak nyala gitu ya, tapi nggak rusak. Nah, tapi yang pasti bisa di semua itu pakai 4,7 volt. Nah, sementara saya pakai ini kan cuman 3,7 maksimal 4,1 4,2, jadi harusnya nggak apa-apa, makanya saya berani gitu kan. Nah, ini cuman yang agak-agak pertama ya, kita harus beli ininya ya, converter atau container namanya ya. Jadi dari baterai AA ke baterai D ya. Baterai D itu yang baterai gede ya. Nah, yang satu kita akan isi 2 baterai, yang satu lagi kita kosongin tapi di jumper pakai kabel. Sebenarnya bisa aja kalau mau pakai kabel di solder gitu ya. Cuman ini saya nggak mau dibikin permanen karena mungkin saya masih mau pakai di tempat lain lagi gitu ya. Ini lagi ngetes gitu kan. Karena apa? Saya mau tes dulu gini. Berapa lama dia tahan, ya kan? Jadi walaupun ini rechargeable, tapi kalau misalnya tiap 2 hari harus ngecas, repot, males kan? Karena kan kalau baterai yang gede ini yang normal itu di YouTube banyak yang bilang boros, walaupun saya nggak tahu seboros apa, tapi kalau nggak salah sebulan harus ganti gitu ya. Nah, minimal kalau rechargeable ini katakanlah ya 3 minggu juga nggak masalah sih, karena kan tinggal saya sediain cadangan 2, jadi kan ini belinya 4 kan, 2 dipakai, ntar begitu habis tinggal ganti 2 lagi. 3 minggu masih oke lah gitu ya. Kalau jadi kita mau ngetes dulu nih bisa apa nggak. Kalau misalnya enggak ya udah, mungkin coba cara lain gitu ya, pakai charger handphone jadul gitu ya, yang Samsung yang lama tuh kan 4,7 volt masih bisa gitu ya. Itu dia maksudnya. Jadi kalau misalnya dia boros gitu ya, jadi pertama nih, ini kan pakai 2 ya. Sementara di converter itu bisa maksimal 3. Pertama pakai 2, misalnya dia let's say seminggu 2 minggu coba pakai 3 gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya ada yang MAH-nya lebih gede nanti dicari. Tapi sebenarnya malas sih, karena ini kan juga pakai yang second yang bekas ya, dan MAH-nya lumayan ya 700. Jadi kalau misalnya dia di paralel jadi 1500 kan. Sementara ada rechargeable yang tipe D tapi mahal 60 apa berapa ribu gitu ya, ada sebenarnya. Dan masalahnya bukan itu, masalahnya saya nggak punya chargerannya yang segede itu gitu loh. Itu lagi masalahnya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau meniru cara ini, pastikan bahwa kalian punya chargerannya atau beli. Jadi karena kan wah ini kayaknya irit gitu kan. Pertama ya beli baterai 14500 yang second aja, kayak saya ini beli 4 ya. Satunya kalau nggak salah 7500 atau 8000 tergantung kondisi ya, 8000 atau mentok 10.000 lah ya. Jadi itu dia maksudnya. Jadi kalau baterai gampang beli, converter juga gampang beli, itu ada itu ya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Kalau cara chargeran gitu ya, mungkin kan kalau saya emang udah punya gitu, karena hampir semua device saya pakai baterai rechargeable kayak Wiimote gitu kan, ada 2 pakai baterai rechargeable yang 1,2 volt ya. Terus kalau kemarin ya stick PS ada 2, yang satu pakai yang saya udah bilang itu pakai 3,7 volt 1 biji, yang satu lagi pakai rechargeable AA yang 1,2 volt 2 biji gitu kan. Karena yang satu lagi nggak bisa dia dipakai yang 1,2 volt 2 biji, nggak bisa, dia bisanya 1,5 volt 2 gitu, yang baterai biasa kan. Makanya akhirnya saya pakai yang 3,7 volt yang 1 biji yang 14500 gitu. Nah, jadi saya punya chargerannya. Kalau misalnya enggak, bisa gitu kita beli aja yang murah-murah gitu kan. Walaupun sebenarnya itu nggak bagus ya, maksudnya dia berefek jelek buat baterai di jangka panjang. Tapi kan kalau misalnya emang mau nyoba nih beli baterai juga second kan, cuma 8.000 gitu, boleh coba aja dulu.
gitu. Tapi kalau misalnya enggak, oh nggak praktis, sebenarnya ini yang paling praktis loh. Kalau yang di video lain itu kan pakai apa, baterai pakai chargeran HP itu kan ngebongkar kan, ngurut kabel dulu atau apa, pokoknya buka casing lah gitu kan. Kalau ini benar-benar nggak ada sama sekali buka. Enaknya itu karena kalau misalnya kita water heater masih baru, sayang dong kan, takut garansinya habis, angus atau gimana gitu kan. Benar-benar nggak ada yang dibuka, jadi cuman benar-benar kayak ganti baterai biasa aja gitu. Makanya keuntungannya itu, jadi kalau misalnya ada yang water heaternya masih baru gitu kan, beli kan sayang gitu kan, itu dia maksudnya. Dan saya juga sebenarnya ini karena kemarin kayaknya belum nyampe 3 bulan gitu, jadi belum tahu apa ini baterainya boros atau enggak gitu, karena dipakai tiap hari masih bisa gitu sampai sekarang ya. Kayaknya baru 2 minggu lah ya, 2 minggu kurang gitu ya. Itu dia tadi, jadi belum sempat ngukur, cuman karena saya tadinya mau nyoba dulu, ini bisa apa enggak. Oh, apa? Kalau misalnya bisa, oke, kita akan lihat berapa lama gitu kan. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang 2 minggu, kayaknya agak kecepatan. Coba tambah 1 baterai lagi gitu. Kalau misalnya udah 3 baterai, bisa misalnya 3 minggu, oke lah, nggak apa-apa gitu kan. Masih mending daripada harus beli-beli kan. Pakai ini atau mungkin, nah karena kan gini, keuntungannya kalau dia kan tinggal dicas, nggak perlu beli ya. Kalau yang, dan lagi kalau ini mati lampu nggak masalah, tetap nyala karena ini baterai kan. Kalau yang pakai charger HP itu kan mati lampu mati dia, dan lagi kan ada kabel-kabel apa, kayaknya nggak enak gitu ya kalau takut kena air atau gimana. Dan yang paling ini bagi saya nih, yang paling apa, concernnya itu adalah harus buka ngurut kabel gitu. Bukan apa-apa gitu ya, kalau masih baru sayang gitu kan. Sebenarnya sih kita nggak masalah gitu kan, buka-buka apa-apa mah biasa, cuman sayang aja gitu kan, masih baru, tunggulah ntar gitu, mungkin 6 bulan, setahun ya nggak. Jadi ntar kalau misalnya itu oke, boleh lah kita habis itu apa, bongkar-bongkar mungkin yang lebih brutal lagi apa gitu kan. Walaupun nggak ada yang perlu diganti juga sih selain ini ya. Solenoid ngapain diganti gitu kan, ignition ngapain diganti ya enggak. Nah ini ya contohnya, begitu udah jadi gitu tinggal pakai kabel doang, hubungin atas bawah. Mau pakai solder boleh, cuman kalau saya nggak pakai gitu ya, mungkin makanya tadi agak ribet, agak lama gitu ya. Karena kan tempatnya sempit itu ya buat kita melintir-melintir si kabelnya itu. Nah sekarang kita tes. Nah kelihatan di multitester itu ya 4,1 volt gitu ya. Kalau baterai baru 4,2 kalau fully charge. Kalau ini kan karena second ya, nggak masalah lah, beda dikit, 4,1. Nah sekarang kita lihat nih ya, ini di water heater saya, sebelah kiri itu yang gas, tengah itu yang air panas, kanan tuh yang air dingin yang masuk ya. Nah ini tadi kita udah coba normal ya, kalau pakai baterai biasa dinyalain gasnya apa, ignition langsung nyala, kemudian solenoid nyala, gasnya masuk, api keluar gitu kan. Nah sekarang kita akan buka gitu ya, kita ganti dong baterainya. Sebenarnya baterainya itu umurnya kayaknya baru 2 minggu atau baru berapa gitu kan, jadi mungkin masih lumayan banyak juga apa gimana. Nah ini kalau dibuka dia nggak langsung jatuh gitu kan, masih ada pengaitnya. Nah ini agak susah, kalau saya lihat di video-video kayaknya kok gampang gitu ya, karena ini saya agak sayang gitu kan, nggak mau langsung dibengkeng gitu, takut ntar dol atau gimana, nggak enak gitu kan. Makanya bukanya susah banget, harus 2 tangan gitu kan. Oke, nah ini baterainya kalau bawaan si washer ini mereknya Toshiba ya, kayaknya keren juga itu, bahkan apa, hijau merah gitu ya. Oke, kita taruh di tempat sabun, kita akan ganti dengan baterai bikinan ya, converter lah ya namanya. Yang satu yang udah di jumper sebelah kiri pakai kabel, yang kanan itu adalah yang 14500 diisi 2 secara paralel. Oke. Nah yang kiri ini mungkin nggak bakal dilepas-lepas gitu ya, tinggal yang kanan nanti yang dilepas, diganti rechargeable, apa, diganti dengan yang masih udah penuh, terus apa, masukin lagi gitu kan. Udah, ini biasa, kita tutup. Nah kemudian kita tes, nyalain keran, ignition nyala tuh, lampunya nyala ya. Kemudian apa, gas solenoid itu buka, apa namanya, apinya ada, masuk. Oke, itu nggak terlalu kelihatan, nanti pas agak ke bawah kalau nggak salah baru kelihatan apinya ya. Tadi saya nggak gitu. Ininya tetap nggak ada yang aneh, nggak ada apa, semuanya normal. Ini cuman belum dipakai pompa booster, nanti ya video berikut. Itu tadi apinya kelihatan. Nah dari bawah ternyata baru kelihatan. Oke, udah ya, normal ya, udah kelihatan semua, nggak ada masalah. Ini juga nggak ada masalah. Oke, gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.